Tuan, orang yang dikirim untuk membunuh Pangeran Jing'an semuanya tewas. Kami juga menemukan bahwa orang ini berhubungan dengan kitab panjang umur. Hujan-hujan lebat. Pangeran Jing'an. Nyawanya. Aku sendiri yang akan mengambilnya. Konon Pangeran Jing'an lemah dan sering sakit tidak bisa bela diri. Tapi sekarang tampaknya rumor itu tidak sepenuhnya benar. Siapa Anda? Tentu saja orang yang akan mengambil nyawamu. Paman 5. Apa ini? Pangeran Jing'an, kita masih punya banyak waktu. Paman 5 pengawal, naga rahasia sudah tiba. Ayo pergi. Tuan, dengan kecepatan ini, kita seharusnya bisa sampai ke upacara seni bela diri. Semoga perjalanan ini berhasil membalas dendam kematian ibuku, Tuan. Saya Su Ziwan. Terima kasih banyak atas bantuanmu, Tuan Muda. Mengapa Anda berada di pegunungan terpencil ini? Dan para pengangkut tandu ini? Tuan tidak tahu. Di puncak gunung ini ada bandit yang sangat kejam. Melihat saya tampan, memaksa saya untuk menjadi istri bandit. Istri bandit. Tuan salah paham. Kepala bandit itu adalah seorang wanita. Sedangkan mereka mungkin bertemu musuh. Akhirnya mereka bahkan menyeret saya. Kalau begitu sekarang Anda sudah bebas. Waktunya pulang. Tuan ini. Sebenarnya saya ditemani. Tapi sepertinya mereka terpisah dari saya. Dia sekarang mungkin menunggu saya di gerbang Gunung Qingyang. Bisakah Tuan mengantar saya ke Gunung Qingyang? Bandit ini lepaskan Tuan saya. Kami bukan bandit. Baru saja menyelamatkan Tuan Anda. Oh, ternyata saya salah paham, Tuan Penolong. Itu. Di tengah jalan kereta kami hilang. Tuan muda saya juga terluka. Anda lihat. Bisakah Anda membawa kami bersama? Naiklah, terima kasih Tuan. Benar-benar akting yang bagus. Ayo pergi.
Saudara, terima kasih telah membantu saya. Belum sempat bertanya nama saudara. Tidak perlu, setelah naik gunung, kita berpisah di sini. Saudara Wu, saya membawa beberapa makanan, mau mencicipi sedikit. Tidak perlu minum teh dulu sebelum pergi. Tidak perlu. Di gunung ini banyak nyamuk. Mau oleskan obat nyamuk. Bising. Hei saudara Wu, tunggu saya. Saya Chen diperintahkan oleh ketua untuk menyambut tamu di sini. Minglin, Tuan Jiang, Tuan Su dipersilakan. Ternyata saudara Jiang, maaf saya salah menyebut nama. Tidak sadar, tidak heran, tidak menanggapi saya. Hei saudara Jiang, tunggu saya. Berlatihlah dengan baik. Ternyata begitu. SST. Ini kemasukan. Jalan panjang umur. Gabungkan Ki Hai Putar Bai Hui. Gabungkan Ki Hai. Apakah ini jalan panjang umur? Hati-hati. Bukan saya, dia sendiri menyentuh kipas ini. Lalu dia sendiri pingsan. Semua meridian putus. Bisakah diselamatkan? Ada tanda-tanda racun menyerang jantung. Tapi untungnya ada saya, pasti sembuh. Ternyata Tuan Su ahli dalam pengobatan. Sekarang mungkin bisa bertanya. Tentu dengan pil kebenaran rahasia saya. Pasti dia akan mengatakan segalanya. Berhasil. Chen yang kamu pelajari. Apakah jalan panjang umur? Ya, Dari mana asalnya? ketua mendapatkan sebuah fragmen mencoba mempelajarinya. Hampir kemasukan. Lalu memaksa murid mencoba mempelajarinya. Kabarnya jalan panjang umur bisa membuat yang mempelajarinya mencapai kesempurnaan hidup abadi. Bagaimana Shen Guzi bisa membaginya setengah denganmu? Hanya legenda saja. Gulungan sisa ini bertindak terbalik. Meski dalam waktu singkat dapat meningkatkan tenaga dalam, namun bisa menyebabkan semua meridian putus. Dari mana gulungan sisa milik Shen Guzi ini berasal? Didapat dari perintah ketua aliansi. Lalu apakah kamu hafal buku Long Life ini? Coba hafalkan untuk didengar. Buku Long Life menghormati jua langit dan bumi. Memutar Bai Hui berkumpul di Dantian untuk menggerakkan Ki sejati. Ayan. Apa kabarmu? Diracuni oleh kutukan kehabisan tenaga dalam. Tanda-tanda ajal sudah dekat. Kenapa bisa begini? Benar-benar seperti anjing, kamu patut senang diam-diam. Darah Tuan sangat berharga, bisa menetralkan semua racun.
Tuan, apakah Anda membutuhkan bantuan? Tidak perlu. Bawa yang di sana keluar dan sembunyikan dengan baik. Cukup bawa dia pergi. Baik. Tuan, akhirnya Anda bangun. Bagaimana aku kembali kemarin? Tadi malam Tuan Muda Su yang membawa Anda kembali. Dia menjaga Anda semalaman setelah memeriksa denyut nadi Anda. Kondisi tadi malam sangat mendesak, tidak ada dokter di Gunung Qingyang. Dia bilang dia sedikit mengerti pengobatan, jadi bawahan ini baru. Sudahlah, meskipun dia mengetahui sesuatu itu tidak masalah. Tubuh saya ini tidak bisa ditutupi lagi sampai kapan. Tuan, ingatlah jangan bertarung lagi. Akhir-akhir ini, serangan kutukan semakin sering. Jika terus begini saya khawatir Anda. Di mana Suzian? Di kamar tamu sebelah. Bantu aku duduk. Tuan, bulan ini ada 5 pesanan kelas B baru. 3 pesanan kelas C semuanya ada di sini. Sebarkan biarkan orang-orang dari divisi Duohun mengklaimnya. Baik. Tuan, pesanan Pangeran Jing'an. Pelanggan telah mengirim orang untuk mempercepat. Beritahu pelanggan bahwa pesanan Jiangyan untuk sementara ditunda. Baik. Tuan Muda Su. Saudara Jiang, kau sudah sadar. Aku akan pergi membeli obat pas sekali. Kamu bisa ikut denganku, aku lupa jalan ke tungku obat. Han Sheng, kamu bersihkan rumah. Wah, tadi malam. Kamu nggak tahu tadi malam aku susah payah. Mengangkatmu kembali tanganku sampai pegel. Oh ya, ada juga Chen Ke. Aku sembunyikan dia di tempat aman. Kalau kamu butuh bisa bawa kapan saja. Ah, terima kasih. Terima kasih Tuan Su. Gak usah sungkan, kamu istirahat yang baik. Besok adalah acara besar ilmu bela diri, aku akan ambil obat untukmu. Xiao Ji dari gerbang Luohe. Xiao Ji menang. Formasi pedang sekolah pedang Chang Feng dulu sulit ditembus di dunia persilatan. Sekarang semakin kehilangan kekuatannya. Bahkan ketuanya seperti itu. Dengar sekarang sekolah Changfeng. Fokus pada teknik pengobatan. Itu juga suatu keahlian. Benar-benar generasi semakin merosot. Mengapa dia ada di sini? Kino. Anak teman saja. Siapa lagi? Ini adalah Si Yi, tidak punya sekte. Orang biasa jangan bilang aku mengganggumu. Seniormu silakan. Si Yi menang. Menang. Si Yi menang. Siapa ini, kok belum pernah lihat?
Shen Gusi lama tidak bertemu. Tidak tahu Pangeran Jing'an datang. Shen sebagai ketua aliansi persilatan, seperti ini mendukung angin buruk dalam pertandingan. Pangeran, sebagai anggota keluarga kerajaan, juga mau ikut-ikutan aliansi persilatan. Aku tidak tertarik dengan posisi ketua aliansi kalian, tapi aku selalu membalas dendam. Kepala sekolah He menggunakan senjata rahasia, melukai orang istanaku. Tentu harus membayar harganya. Pangeran, acara besar ilmu bela diri ini untuk damai adalah yang utama. Pangeran tahu aturan dunia persilatan. Aku di sini membuat perjanjian hidup mati di atas panggung pertandingan. Hidup mati tidak diperhitungkan mulai. Pedang tidak punya mata. Dengar-dengar pangeran lama sakit, tidak pandai bela diri. Tapi hati-hati ya. Bagaimana bisa kalah hanya dengan satu serangan? Pemenangnya adalah Jing'an Wang Jiangyan. Putaran kedua. 6 orang yang lolos ke babak ini akan bertanding di atas arena pertarungan. Pemenangnya dapat menantang posisi pemimpin dunia persilatan. Cepat lihat. Posisi pemimpin dunia persilatan tidak boleh jatuh ke tangan pemerintah. Sepertinya dia punya masalah fisik. Mari kita bekerja sama dulu dan singkirkan dia sebelum membahas yang lain. Hati-hati. Apa ini wajah asli dari apa yang disebut aliran lurus dunia persilatan? Mengambil kesempatan saat orang lain dalam bahaya? Benar-benar mencucikin pelaya saya pertanya saya pa nama Anda. Berasal dari aliran atau sekte apa? Tanpa aliran, tanpa sekte, prajurit tanpa nama. Anak haram dari mana datang untuk mencari mari? Prajurit tanpa nama ini berani datang untuk melawan 6 ketua sekte? Tidak lebih baik daripada aku. Pilihlah, kalian ingin mati satu persatu atau mati bersama-sama? Anak kecil sombong. Terlalu banyak omong kosong mulai dari kamu. Bolehkah saya bertanya nama pahlawan ini? Bukankah saya sudah bilang? Tanpa nama keluarga, prajurit tanpa nama. Sesuai aturan pemimpin aliansi, pahlawan ini ingin bertukar ilmu denganmu. Shen Gusi dari sekte Qingyang meminta petunjuk. Aku tidak tertarik dengan posisi pemimpin aliansi kalian. Aku hanya ingin melihat kalian yang disebut aliran lurus dunia persilatan. Sebenarnya seperti apa wajah kalian? Membunuh murid-murid sekte sendiri benar-benar kejam. Ketua Shen kami Zhis menolak undangan ini. Sejak kapan Zhis peduli dengan moralitas? Anak-anak muda sekarang memiliki selera yang semakin baik. Elegan, sungguh elegan. Qingyang mengklaim sebagai sekte terkenal dan lurus. Kenapa bekerja sama dengan iblis Zhis? Ketua kau menggunakan murid-murid sekte untuk melatih teknik abadi, menyebabkan murid-murid mengalami gangguan energi, dan menggunakan murid-murid sebagai kelinci percobaan racun, membuat mereka keracunan sampai mati. Sungguh sangat kejam. Ketua Shen. Sepertinya ada urusan rumah tangga. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu. Ternyata sekte Qingyang benar-benar memiliki teknik abadi. Teknik abadi adalah harta karun dunia persilatan.
Kau menyembunyikannya, tanpa memberitahu siapapun, dan bekerja sama dengan iblis. Membunuh murid-murid hari ini, semua praktisi bela diri, harus menghilangkan ancamanmu. Wahahaha. Bila ingin menuduh pasti ada alasannya. Sekte Qing yang kami bukalah orang yang lemah, ayo. Panah. Bunuh, bunuh, bunuh. Selesai. Lindungi pemuda tadi. Tenang. Apa yang terjadi padaku? Anda menggunakan ilmu silat racun merusak diri sendiri. Sudah koma selama 3 hari. 3 hari. Ini di mana? Penginapan di kaki Gunung Qingyang. Hansheng mengantar kami ke sini. Dan pergi. Bagaimana dengan Qingyang? Bagaimana dengan Qingyang? Qingyang. Karena menyembunyikan kitab panjang umur. Dihancurkan oleh berbagai sekte Shen Gushi melarikan diri. Apa bagaimana dengan Luo Heng? Tidak tahu orang kami. Juga tidak menemukannya. Hidup harus melihat orangnya mati, harus melihat mayatnya. Di mana Tuan Su? Mungkin masih di Gunung Qingyang. Semua sekte masih tinggal di penginapan. Naik gunung. Jinji Kimberly. Chen ke di tanganmu selamanya kita panjang umur, hanya kamu yang tahu. Apakah kamu yang merancang kejadian di Gunung Qingyang? Ayan adalah orang pintar, selalu bisa melihat sebab akibat. Meskipun kamu punya dendam dengan Shen Gushi, tidak perlu membawa seluruh Qingyang untuk dikorbankan. Apa kesalahan para murid itu? Hidup dan mati. Apa hubungannya dengan kesalahan? Tidak ada kesalahan berarti tidak bisa dibunuh. Lagi pula, aku tidak melakukan apa-apa. Sifat manusia memang serakah. Kamu lihat sendiri. Hanya untuk sebuah kitab panjang umur. Membuat mereka saling membunuh. Kamu gila. Sungguh tidak bisa disembuhkan. Sembuhkan. Dunia ini memang tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkanku. Wu Ye sudah mendapat kabar. Tuan Luo sudah meninggal, jenazahnya ada di Paviliun Siwan di belakang Gunung Qingyang. Su Ziwan, kita berbeda jalan. Tidak perlu bekerja sama. Lebih baik kita berpisah di masa depan. Tidak perlu bertemu lagi. Hansheng. Kamu bilang orang ini. Ada yang pantas dibunuh dan tidak pantas dibunuh. Aku selalu berpikir. Membunuh hanya tentang mau atau tidak mau. Tidak pernah dengar tentang pantas atau tidak pantas. Naluo kembali. Tuanku. Pencuri di luar pintu pangeran, kelima kemarin sudah ditangkap. Di penjara bawah tanah. Jika Anda sudah berpikir matang, Anda bisa menyebutkan identitas Anda. Pedagang. Yang kamu katakan bukan yang ingin ku dengar. Kalau begitu lidahmu juga tidak berguna. Potong saja. Pisau ini semakin tumpul. Kalau tidak bicara langsung bunuh saja. Lebih keras. Akhir-akhir ini pendengaranku kurang baik. Istana Pangeran Mahkota Prajurit Mati. Mencari Shen Gushi, membunuh Pangeran Jing'an. Bersaing dengan aku dalam berburu. Kamu berani sekali. Aku baru saja bilang tidak perlu membuat daftar. Tapi tidak bilang kalau bicara tidak perlu mati. Sudah bersihkan. Tuanku, kabar tentang mayat murid sekte.
disebarkan oleh orang-orang dunia persilatan. Tujuannya adalah untuk menangkap mereka yang lolos. Ini jebakan orang-orang dunia persilatan untuk membersihkan sekutu King Yang terjebak pergi. Serang. Kalau kamu ingin menemukan orang itu harus keluar dulu. Pangeran kelima. Bukankah kamu ingin aku mati? Kenapa melindungiku? Agar tidak saling berhutang. Benar-benar sakit. Menghadap pangeran. Bukan Tuan Su bilang, karena perintah pangeran. Baru menyelamatkanku. Luo Heng datang untuk berterima kasih. Su Ziwan menyelamatkanmu. Tidak tahu kenapa pangeran. Oh, aku kenal dengan Luo Zi, wali kota ibu kota. Ada hubungan baik. Oh begitu, terima kasih pangeran, bangunlah. Terima kasih pangeran. Di mana Su Ziyuan? Katanya Anda mungkin tidak ingin bertemu dengannya. Jadi dia meninggalkan Anda dan pergi. Apakah Pangeran Jing'an datang untuk membunuhku demi rakyat Gunung Qingyang? Tuan Su. Maaf. Sebelumnya aku salah bicara. Aku tidak tahu kau menyelamatkan Luo Heng. Tapi ini tidak mengubah apapun. Gunung Qingyang tetap terkena bencana karena aku. Ini adalah rencanaku. Nyawa orang-orang itu. Aku juga memang tidak peduli Jiangyan. Aku berbeda denganmu. Tuan Su meskipun tidak tahu. Apa konflikmu dengan Gunung Qingyang? Tapi aku juga punya dendam. Bisa mengerti sedikit. Kau menyelamatkan Luo Heng, juga menyelamatkanku. Aku Jiangxing berutang 2 kali padamu. Jiangyan. Sebelumnya kau bilang jalan berbeda tidak bisa bekerja sama. Sekarang aku menepati janji. Bisakah kita berjalan bersama? Jalan lebar, kita bisa pergi bersama. Jinzi. Tuan Su. Harus belajar mengetuk pintu dengan baik. Mengapa anak-anak sungai dan danau punya banyak tata krama? Aku membawakanmu teh baru.
Besok aku akan kembali ke ibu kota. Wah, kebetulan aku juga akan pergi ke ibu kota. Mengapa? Katanya ibu kota sangat ramai penuh dengan pemandangan indah. Aku si kampungan juga ingin merasakan kemewahannya. Kalau begitu jika kembali ke ibu kota datanglah ke rumahku. Oh ya, aku lupa. Aku punya Pangeran Jing'an di sini. Kalau begitu mohon bantuan pangeran. Kebetulan ulang tahun Kaisar, ada pesta besar di istana. Pesta besar. Aku juga ingin melihatnya. Kalau diam saja masih bisa. Sekarang ini, semua aliran kungfu sedang mencarimu. Mengapa aku harus membantumu? Baginda bukankah Baginda selalu ingin menyingkirkan Pangeran Jing'an? Jika Baginda melendangiku, aku akan menairan kitab panjang umur. Membantu Baginda meraih ambisi besar, abadi selamanya. Aku hampir mati bukan? Xiao Qi, apa yang kamu lakukan? Sekarat. Paman kelima ini, hadiahmu untuk Kaisar. Mengutuk Kaisar itu dosa besar. Ini akan segera dimulai. Apa yang harus aku lakukan? Baik, hadiah. Ayah anakmu telah menyiapkan gambar panjang umur. Ayah anakmu. Semoga ayah panjang umur. Sama dengan langit Pangeran Mahkota, sangat perhatian. Ayah dengar Xiao Qi juga menyiapkan hadiah yang unik. Katanya itu burung keberuntungan 7 warna. Aki, bolehkah kamu menunjukkannya untuk kami semua? Xiao Qi, burung ini mengapa masih dibungkus kain merah? Kakak percaya pada Buddha Xiao Qi, meminta patung Buddha Giok. Sungguh perhatian. Xiao Qi anak yang baik dan berbakti. Paman kelima hebat sekali. Li Aiking hamba di sini. Anakmu tampan sekali. Berapa usianya sudah menikah? 18 tahun belum menikah. Aku punya seorang putri. Sudah hampir usia pernikahan. Kurasa cocok dengan putra Li. Mari kita jodohkan mereka. Kaisar putri adalah bangsawan tinggi. Sungguh mulia. Anakku tidak layak cepat. Segera bersyukur pada Kaisar. Terima kasih Baginda baik. Baik, hari ini, aku akan menikahkan kalian. Setelah putri mencapai usia pernikahan, adakan pernikahan besar. Terima kasih Kaisar. Aku dengar di jalan Li Xiao terkenal buruk. Sering mempermainkan wanita sampai mati. Sayang sekali putri kecil ini. Kekacauan di Nanyuan keluarga Li menguasai pasukan besar. Kaisar harus waspada Li Xiao menjadi menantu. Tidak bisa masuk pemerintahan menikahkan seorang putri. Menenangkan situasi Nanyuan sangat menguntungkan. Aku akan pulang dulu, ayo pergi. Hahaha. Pangeran-pangeran, tolong jaga diri. Kita akan menikah cepat atau lambat, 1 hari lebih awal atau lebih lambat. Apa bedanya? Hahaha, lepaskan aku. Lepaskan aku, hai. Pangeran kelima.
Tenang saja, aku akan melindunginya. Apakah aku sudah memperingatkanmu? Seharusnya kau tetap tenang. Kalau tidak. Ah. Besok apapun yang terjadi, harus membuat ayahanda membalikkan kartu Rong Feiya. Kalian harus segera menyelesaikan ini. Di ibu kota, selain Jenderal Jing Shao dan pasukan Yulin, hanya Paman kelima yang memiliki pasukan terbesar. Untuk memecahkan pengepungan, kita harus membuat lubang. Dan lubang itu akan dibuat oleh Paman kelima. Jiang Yan, kau berani melukai anakku. Setelah besok semuanya selesai, aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Aku ingat kau yang baru masuk ke Zaising. Aturan Zaising pembunuhan bisa digantikan. Sayang keterampilanmu belum cukup. Ziyuan. Jin Zi. Perlu bantuan. Tidak perlu pergi. Keamanan di rumahmu harus diperkuat. Semua orang sudah dikirim, jadi Tuan Su harus berhati-hati. Oh, aku datang hari ini untuk mengatakan, Aku akan keluar sebentar jika kau tidak sibuk. kau bisa jalan-jalan sendiri. Ah, baik Pak sekali. Aku juga punya beberapa bisnis di ibu kota yang perlu diurus, aku juga perlu. Nanti aku kembali baik. Pangeran, kau benar-benar akan menemui Jenderal Jing Shao. Tentu saja aku akan pergi. Luo Zi memimpin keamanan ibu kota, tetapi membiarkan begitu banyak orang masuk ke ibu kota. Tidakkah kau merasa aneh? Aku masih berpikir Luo Zi adalah Orang dari Markuis Nanyuan. Kita akan tahu setelah pergi. Ternyata benar Tuan Luo memiliki hubungan dekat dengan Markuis. Pangeran sangat pintar, tapi orang pintar selalu tidak hidup lama. Hari ini aku akan membuatmu tidak bisa kembali datang. Pangeran Mahkota berkata, Pangeran kelima sangat menonjol dalam pertemuan bela diri. Aku awalnya tidak percaya, tapi sekarang sepertinya itu benar. Tapi Yang Mulia, hari ini sepertinya Anda salah perhitungan. Bel ini bisa memicu racunku. Mereka ada hubungannya dengan Miao Jiang. Yang Mulia tenang saja. Kita bisa perlahan-lahan. Di mana Wuye Anda? Yang Mulia menerima undangan dari Jing Shao, Yin pergi ke pesta. Belum kembali sampai sekarang. Kalian biarkan dia pergi sendiri. Wu Ye bilang jangan bertindak gegabah dalam 1 jam. Sekarang waktunya hampir habis. Gerakan pasukan istana jaga setiap pintu. Pasang busur di tempat tersembunyi siap bertindak. Aku akan pergi membawanya kembali. Sudah lama menunggu, kemarilah. Tangkap semua sekutu Wu Wangye. Jangan maju lagi. Jiang Yan mana, Jiang Xing mana? Kau berani sentuh aku, Jing An Wang akan mati. Kau tidak bilang aku akan membunuhmu. Satu persatu kubunuh. Pasti ada yang akan bicara. Bagaimana menurutmu, iya atau tidak? Aku bilang. Pasti masih takut mati. Kau bawa aku pergi, suruh orangmu mundur.
Kalau tidak aku takut. Tak sengaja mematahkan lehermu. Mundur semua mundur. HMPH. Jiangyan kau juga ada hari ini pukul sampai mati. Pukul. Kalian cari mati. Jangan mendekat, kau maju satu langkah. Aku akan membunuhnya. Kau berani kalau kau berani sentuh dia hari ini. Satu helai rambut pun aku akan membuat seluruh markuisatmu ikut mati. Ayah, mari kita berdiskusi. Kau lepaskan anakku biarkan kalian berdua. Selamat pergi baik. ZUN. Jiangyan, kau sendiri yang bilang. Berapa kali aku sudah menyelamatkanmu? Sudah semua orangmu ada di sini, keluar saja. Wu Wangye, aku menyarankanmu untuk menyerah saja. Atas dasar apa Luo Daren berpikir membunuhku, kamu masih bisa hidup? Pangeran kelima, Pangeran Mahkota, sudah membawa pasukan masuk ke istana. Ibu kota, dipenuhi pasukan pribadi Markuis Nanyuan. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak bisa keluar. Ngapain banyak bicara, bunuh saja dia. Gunung Qingyang beberapa hari lalu mengalami kerusuhan internal. Konon kabarnya, Tuan sepertinya mengirim orang ke Qingyang. Mencari putra tunggalmu Luo Heng yang belajar bela diri di gunung. Tapi apakah sudah ditemukan? Pangeran, apa maksudnya ini? Aku baru saja kembali dari Qingyang membawa seseorang. Sepertinya namanya Luo Heng. Putra Tuan Luo. Sepertinya namanya sama ya. Pangeran Anda. Sekarang bisakah aku pergi? Pelan-pelan saja, Pangeran. Tunggu Tuan Luo, apa yang akan kamu lakukan? Mengkhianati Pangeran Mahkota, ayo. Tangkap Pangeran Jing'an untukku. Orang yang ingin kubawa pergi. Kita lihat saja apakah kalian punya nyawa untuk menahannya. Aduh. Menekan pemberontak. Kaisar, Siapa? Ayah. Anakmu mendengar ayah tidak enak badan. Sengaja datang untuk memberikan obat. Kurang ajar, berani masuk ke istana belakang tidak tahu aturan. Besar dosanya. Ayo ayah. Di dalam dan luar istana ini, semuanya orangku. Ayah, kamu tidak perlu sia-sia bersusah payah. Ayah. Makan ini, kamu harus pergi. Kamu anak durhaka. Ayah sekarang harus pergikan. Aduh. Paman kelima sendiri masuk ke istana. Beraninya besar. Dia tidak sendirian. Pangeran Mahkota, lepaskan Kaisar. Mazi Ada K. Semperton, untuck Berunding. Hahaha, Jiang Xing. Kamu pikir aku anak kecil 3 tahun ya?
Bagaimana cara mengatasi masalah pemberontakan? Hari ini bukan dia yang mati, ya aku yang mati. Kamu datang tepat pada waktunya. Kalau begitu temani ayahku pergi. Datang tangkap pemberontak Jiangxing. Baik. Benarkah? Kalian Luozhi. Luozhi ada di mana pangeran? Datang melindungi baik. Jiang Yan, kejadian hari ini, kamu pasti akan menyesal. Menghadap Kaisar. Pangeran Mahkota dicopot dari jabatannya. Dimasukkan ke penjara mati. Dijadwalkan untuk dihancurkan dengan 5 kuda. Markuis Nan Yuan dihukum 9 generasi. Pangeran Jing An dan Wali Kota Jing Shao berjasa melindungi. Diberi penghargaan sesuai jasa. Terima kasih Kaisar. Jiangxing, kamu punya berapa nyawa? Kenapa setiap kali merencanakan sesuatu kamu selalu terjebak? Tenang, aku tahu batas. Tidak akan mati. Tampaknya pangeran kelima tidak akan mati, tapi akan sakit. Manusia biasa pasti akan sakit. Tanganmu beberapa hari ini tidak bisa memegang pedang kalau tidak dirawat dengan baik. Kedepannya tidak bisa memegang pedang lagi. Kamu ahli dalam pengobatan pasti, tidak perlu khawatir. Sehebat apapun pengobatan, tidak bisa mengalahkan orang yang nekat. Tanganmu. Tidak apa-apa, luka kecil. Beberapa hari lagi akan sembuh. Beberapa hari ini kamu tinggal di kamar saja, aku akan mengawasimu. Ya, pangeran kecil akan patuh pada perintah Tuan Su. Kamu datang untuk apa? Jangan-jangan mau melihat aku tertawa. Kamu sudah menjadi pangeran mahkota. So dan benar. Kenapa masih mau memberontak? Sah dan benar. Dulu ayahku menjadikanku pangeran mahkota. Hanya untuk menyeimbangkan kekuatan. Sekarang kesehatannya menurun. Tapi dia berniat mencabut jabatanku. Kalau aku tidak bertindak, apalagi kesempatanku? Jadi kamu mau melawan ayah? Ayah Kaisar. Tapi dia sudah memikirkan putra-putranya. Hahaha. Aku akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Kirim seseorang untuk membunuh ibumu. Orang yang membunuhnya adalah Kaisar hari ini. Hahaha. Kau telah bekerja untuk kerajaan selama 10 tahun. Pernah memikirkannya? Musuh yang membunuh ibu untuk ayah. Menjaga bagian ini. Anda bisa cepat, hahaha. Apa maksudmu? Apa artinya? Katakan padaku apa maksudmu. Kerajaan selalu kejam. Jiang Yan, saya kalah. Raja yang dikalahkan. Tapi aku tidak menyesal. Yang mulia, anak kelima. Yang mulia, Lord Jingan kembali ke rumah untuk beristirahat. 5 ikuti ibunya. Siang pintar dan berani. Formula umur panjang bisa jatuh. Yang mulia, aku takut akan ada berita. Kirim seseorang untuk mendesak boneka di tubuh kelima.
Jika itu tidak berguna, mati dan mati. Lihat Anda merasa bosan dan membeli beberapa anggur. Kebencian orang tua saya membingungkan. Di sungai dan danau di pengadilan. Creases. Aku agak bingung. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang kamu takutkan? Melihat matahari. Orang kepercayaan dapat menemukan jalan. Wu Ye ini adalah Tuan Luo. Daftar bulu-bulu pesta pangeran disediakan. Sekarang sudah hampir dibayar. Shen tahu bahwa dia telah memasuki perbatasan Zhangzhou. Bagaimana dengan Zhang Zhou ini? Kau tahu di mana dia bersembunyi. Zhang Zhou ini memiliki pedang yang dulu terkenal di dunia, bernama Chang Feng. Siapkan mobil ke Zhang Zhou. Ya, Jin Zi ini dikenal sekarang. Seperti tikus di jalan, kenapa kau masih mengejarnya? Apakah ada masalah antara kalian? Dendam Membuna Ibu. Di mana Si Yi sekarang? Tuan sudah sampai di Yuezhou. Berhenti di depan. Baiklah. Makam Tante Ning. Si Ting anak Ting. Aku datang mengunjungi kalian. Ini adalah kenalan lama Ayan. Dulu Tante Ning mati untuk menyelamatkanku. Aku bersumpah akan melindungi anaknya tumbuh dengan selamat. Si Ting tumbuh dengan baik lembut dan sopan. Murah hati dan baik hati. Tapi setengah tahun lalu dia mati di Wang Fu Ding Yuan. Ding Yuan. Wang Fu. Dulu aku lewat Yuezhou untuk urusan. Ingin mengunjungi Si Ting. Tapi saat pintu dibuka, aku melihat mayat berserakan. Bangunlah Si Ting. Yang mulia. Selidiki untukku. Temukan pembunuhnya. Baik. Si Ting, aku sudah menyelidiki lama. Tapi akhirnya tidak bisa menemukan pembunuhnya. Jika kau menemukan pembunuhnya, apa yang akan kau lakukan? Hancurkan mayatnya 1000 potong. 10.000 irisan. Hati-hati. Si Ting. Jiangyan, serahkan Chang Sheng Jue, aku akan membiarkanmu hidup. Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Maka Yuezhou akan menjadi kuburanmu. Beberapa orang ini terlihat ahli bela diri kondisi tubuhmu. Tidak apa-apa. Tuan. Apa yang terjadi? Pergi dulu, nanti kujelaskan. Yang mulia.
Ini adalah pasukan api pengawal rahasia kaisar. Prajurit mati istana, kau cukup banyak tahu. Pergi dulu. Katakan sebenarnya apa yang terjadi. Di pergelangan tanganmu seharusnya ada yang sama. Apa ini Gui Ming Tong? Jadi cacing ini keluar dari lonceng kendali cacing. Benar, makanya aku terluka. Dan kamu juga akan merasakan sakit, tidak hanya itu. Kedepan nasib kita berdua mungkin akan terikat bersama. Kalau satu orang mati, yang lain juga tidak akan hidup. Bagaimana cara menghilangkan cacing itu tidak diketahui. Tapi kamu tenang saja, kita berdua orang yang beruntung. Kedepan kita perlahan-lahan cari cara untuk menghilangkan Bike cacing. Main. Kan kamu tahu aku tidak apa-apa, tunggu kamu selesaikan urusanmu. Aku akan bawa kamu ke Miaojiang, hilangkan racun cacingnya. Oh ya, tadi Shi bilang Shen Guzi bergabung dengan sekte pedang Changfeng. Apa yang kamu rencanakan? Tentu saja membunuh musuh. Sekte pedang Changfeng ini, bahkan tempat masuk gunung tidak dijaga. Tapi menyimpan beberapa penjaga di halaman kecil terpencil ini. Sepertinya pasti menyimpan sesuatu yang bagus. Tenang, obat bius tidak akan membunuh orang. Aku ini orang yang baik hati. Ini obat-obatan Changfeng. Semuanya adalah barang yang saling bertentangan. Sekte pedang Changfeng mencoba obat pada murid-murid mereka sendiri. Jinzi, Apakah kamu tidak merasa orang-orang ini cara matinya agak mirip? Sama seperti murid-murid yang keracunan di Yang Galang Chingyang. mati dengan cara yang sama. Obat ini seperti pil umur panjang yang dikonsumsi kakakku. Siapa itu? Prajurit naga gelap menemukan Shen Guzi Ayo. Pangeran kelima. Kita berdua selalu tidak saling mengganggu. Mengapa kamu harus menyusahkanku seperti ini? Tidak saling mengganggu. Tuan Shenarang Penting Yang Muda Lupa. Mung Kinka. Utang darah ibuku dan nenek Ning. Kamu Lupa. Setelah kamu sakit parah. Bukan lupa. Utang ini tidak akan pernah terlupakan. Hahaha. Tidak terpikirkan Qin Muyun itu. Orang yang tidak punya otak bisa melahirkan anak yang pikirannya begitu dalam. Mereka semua pantas mati. Sekte Guru Changsheng mencapai kesempurnaan. Ternyata dia mewariskan kitab rahasia kepada Qin Muyun. Bahkan jika giliran datang seharusnya aku, kenapa dia? Dia pantas mati. Dia menghalangi jalanku, dia pantas mati. Jadi kamu, demi kitab Changsheng, kamu membunuhnya dengan bantuan orang lain. Ah! Pangeran kelima sangat pandai berakting di istana. Tidak bersaing dan tidak berebut hanyalah ilusi. Lemah dan sering sakit juga hanya ilusi. Betapa hebatnya menunggu waktu yang tepat, Jiangxing. Apa maksudmu menyalahkan semua ini padaku? Orang yang meracuni ibumu adalah kakak laki-laki baikmu itu. Orang yang mengirim pembunuh untuk mengejar ibumu juga dia. Aku dengar kamu seperti seekor anjing melindungi tahta miliknya. Hahaha. Jiangyan, oh Jiangxing begitu bodoh. Jinzi, tenanglah.
Dia akan segera menyusulmu. Shen Guji. Aku sudah memberimu hadiah. Di sana. Apa yang sedang kamu lakukan? Sebagai pemimpin dunia persilatan Shen, tentu saja harus diserahkan pada para pahlawan dari berbagai aliran untuk diadili. Karena pemimpin Shen telah tiba di wilayah Changfeng. Sekte Changfeng kita tentu harus membantu. Tangkap pengkhianat dunia persilatan ini, hukum dia dengan ribuan pisau. Balas dendam untuk para murid yang telah menderita. Hahaha. Jiangxing. Karena sudah jalan buntu Jiangxing. Bagaimana kalau aku juga memberimu hadiah? Apa kamu tahu? Orang di belakangmu ini, apa identitasnya? Teman-teman dia. Dia adalah orang yang membuat seluruh dunia persilatan gentar mendengar namanya Tuan Caixing Suji. Ini mustahil. Pangeran Jing'an, bagaimana bisa kamu bergaul dengan iblis? Apa kamu tahu berapa banyak orang yang dibunuh oleh Caixing? Jumlah korban di bawah mereka tak terhitung banyak keluarga. Bahkan banyak orang di istana telah dimusnahkan. Bergaul dengan orang seperti itu. Di mana hatimu hati nurani? Sejak kapan aku mengatakan bahwa aku orang baik? Kalau dikatakan dia adalah, kamu mencari dengan susah payah. Pelaku utama di balik pembantaian. Keluarga Wang Fu di Yuan tahun itu. Ahahaha. Apa Yang Kamu Katakan. Ketua Shen menurutku. Perkataanmu agak berlebihan. Suji, berapa banyak orang tak bersalah yang kau bunuh? Sekarang saatnya membayar nyawa. Tak bersalah kalian lupa. Bagaimana kalian membantai seluruh keluarga Fei Yungu demi kita panjang umur tahun itu? Aku ingin bertanya. Roh-roh Fei Yungu yang tak berdosa ini, harus dengan nyawa siapa untuk ditebus? Omong kosong kalau bukan karena Fei Yungu menyembunyikan kitab panjang umur. Kenapa kami sampai seperti ini lagi pula? Pasangan itu bunuh diri di sini. Apa hubungannya dengan kami? Kamu lihat betapa lemahnya kamu. Bagaimana kamu pantas bicara denganku? Suji membunuh banyak orang kejahatan besar. Hari ini, kami akan menegakkan keadilan membunuh. Aku ingin melihat siapa yang bisa membunuhku. Ayo. Benarkah kamu yang membunuh? Memangnya kenapa? Apakah Wang Bingyuan tidak pantas mati? Lalu bagaimana dengan Ting? Apa salahnya dia? Lalu apa salahnya Fei Yungu? Kenapa harus dibantai habis? Logika ini. Siapa yang harus aku ceritakan? Ayo bunuh aku. Kamu tidak berani. Jiangyan Jiangxing. Kamu harus hidup dengan baik. Hidup kamu baru bisa membunuhku. Membalas dendam untuknya. Kalau kamu mati, aku akan membantai seluruh keluarga Wang Fu. Menemanimu kamu tahu. Caixing bilang. Dilakukan. Uye. Kalau tahu akan seperti ini. Seharusnya dulu tidak saling mengenal.
Sekarang. Akhirnya jalan kita berbeda. Jangan sampai melukai diri sendiri, Paman Lima. Shating. Mengapa dia yang melakukannya? Dia mencoba mengambil nyawamu, seharusnya aku. Seharusnya aku membunuhnya. Tapi dalam perjalanan kali ini, orang yang berkali-kali menyelamatkanku dari bahaya, juga dia. Setelah dendam terbalas dan dunia tenang, nyawaku akan menggantikan dia untuk membayarmu. Tuan. Han Sheng. Jika saja dia tidak mati hari itu. Betapa baiknya. Bagaimana bisa Pangeran Lima melakukan ini? Aku sudah memiliki banyak hutang darah. Tidak masalah menambah satu lagi. Setelah semua urusan selesai. Nyawaku juga bisa kuberikan padanya. Kamu sudah tumbuh dewasa. Zhai Xing harus memikul tanggung jawab ke depan. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Aku lelah, keluar dulu. Tuan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia belum bangun? Kalian datang untuk apa? Aku bisa menyelamatkannya. Kamu melukai Paman Lima, sekarang mau main apa lagi? Tamparanku tidak menggunakan tenaga. Tapi itu adalah trik dari Gu yang sama hidup. Darahmu bisa menekan racun Gu. Di Zhai Xing kita juga ada yang menggunakan Gu. Aku sudah mengecek. Gu di dalam tubuh Jin Zi bukanlah Gu biasa. Tapi ditanam oleh Raja Gu dari Miaojiang. Racunnya sangat kuat. Dan di dalam tubuhku ada 100 racun. Darahku sudah lama bercampur dengan cairan racun. Tepat bisa menekan racun Gu ini bahkan jika sudah ditekan. Mungkin tidak akan bertahan lama. Dokter istana mengatakan racun Gu akan meledak. Paman Lima tidak akan bertahan lebih dari 7 hari. Jika darahku ditukar dengan dia akan hidup. APA. Setengah dari darahku ditukar dengan dia. Bisa memastikannya 3 tahun tanpa masalah setelah dia menyelesaikan urusannya. Bawa dia ke Miaojiang, mungkin bisa menemukan cara untuk menyembuhkan Gu. Tapi jika setengah dari darahmu diambil, mungkin kamu juga akan dalam bahaya. Paman Lima tidak akan setuju. Tidak apa-apa, aku memang berhutang nyawa padanya. Harus ku kembalikan. Lagi pula, apa yang dia lakukan adalah untuk kepentingan langit dan bumi. Dia tidak boleh mati. Tapi aku berbeda. Aku memang tidak punya siapa-siapa yang kukhawatirkan. Jadi hidup atau mati bagiku tidak masalah. 3 hari lagi sekte Changfeng dan sekte-sekte besar lainnya akan bersama-sama menikmati kitab keabadian. Bawa dia bersama. Aku akan menunggu kalian di sana. Bantu dia berdiri. Bagaimana keadaannya? Cacing hidup bersama sudah teratasi. Baringkan dia. Bukannya katanya tidak ada obatnya? Aku dia. Cacing ini banyak ditemukan di Miaojiang. Aku hanya takut jika kebocoran ini diketahui olehnya. Lalu kenapa sekarang harus? Hati-hati. Dia meminta bantuanmu, Tuan Su. Apakah kamu benar-benar membunuh Tuan Xiaoqi? Aku tidak tahu. Tahun lalu ayahnya Raja Ding Yuan. Setelah mengetahui rencana pemberontakan, ayahnya sepertinya berniat membunuhnya, tapi aku tidak punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa Qi Shiting dibunuh oleh Qi Zhao. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu Master Wu? Dia pasti akan. Tidak perlu.
Hal yang belum pasti tidak perlu membuatnya khawatir. Aku masih ingin melihatnya mengubah dunia yang kacau ini. Dan mengembalikan kedamaian di dunia. Tuan, kamu sudah bangun. Apakah ada yang masih tidak nyaman? Obat apa yang kamu berikan padaku? Aku merasa tubuhku lebih ringan dari sebelumnya. Hanya obat-obatan biasa yang digunakan sehari-hari. Oh ya, Tuan, Sekte Changfeng membawa Shen Gusi pergi. Katanya akan mengadakan semacam upacara bersama. Sejak kemarin, fragmen kitab keabadian dari Sekte Qing yang bocor. Sekarang semua orang tahu. Apa? Sialan. Kitab keabadian sudah ada tapi tidak bisa dipraktikkan. Metode ini terbalik bisa menyebabkan kegilaan. Tidak bisa digunakan dengan baik. Apakah ini panggilan untuk kita? Saudara jangan tidak percaya. Denga ada si orang murid Sekt Yushan yang tidak mendengarkan nasihat. Mencoba mempraktikannya sendiri, dan malam itu juga tewas. Benarkah? Ya. Saudara, barusan kamu bilang itu kitab keabadian betul. Bowl Pinjam. Silakan Tuan Muda. Sekarang ini barang itu banyak banget. Di luar harganya cuma 3 koin per buku. Di warung kalau beli minuman gratis dikasih. Sekarang barang itu buat alas meja aja nggak layak. Benar-benar menyebalkan. Shi, kamu bilang tentang upacara bersama. Mengapresiasi apa? Mengapresiasi kitab keabadian mengepung Haixing. Membunuh Suji. Ini adalah sisa naskah dari Gunung Qingyang. Shen Gusi, demi keselamatannya pasti nggak akan ngeluarin. I choose Su Ziyuan. Semua anggota Changfeng berjanji. Kalau nemu sisa naskah, akan dibagi ke semua sekte. Pasti nggak akan dimonopoli sendiri. Tapi dunia persilatan nggak tenang. Sekte Haixing banyak berbuat jahat hari ini, semua sekte besar. Bersatu langsung menyerbu markas Haixing. Membasmi semua orang yang nggak berguna itu, sampai ke akar-akarnya. Membasmi sampai ke akar-akarnya. Saya dengar ada orang mau menghancurkan markas saya. Jadi saya datang sendiri. Agar kalian gak perlu repot-repot. Gak tahu kalian mau satu-satu. Atau langsung sekaligus. Suji, kalau kamu mau berubah jadi baik, saya akan biarkan kamu utuh. Utuh saya malah berpikir. Mati pun harus mati yang menggemparkan. Utuh gak perlu gimana menurutmu pemimpin lu? Ini kan Pangeran Jing'an gak nyangka. Juga bergaul dengan orang-orang persilatan. Su Ziyuan. Dengar-dengar Pangeran Jing'an jago bela diri. Kalau begitu, saya akan mencoba dulu. Su Ziyuan, kenapa kamu bisa seenaknya melukai orang? Jinzi. Sejak kecil demi bisa bertahan hidup, saya harus belajar cara mengambil nyawa orang. Gak pernah ada yang kasih tahu saya siapa yang harus dibunuh. Dan sekarang kamu kasih tahu saya tentang kemanusiaan dan keadilan. Kayaknya sudah mengerti sedikit. Kamu mau ngapain? Ayan, maaf. Ziyuan.
Tidak, kamu harus bangun. Kamu main drama lagi, kamu bohong sama aku ya. Ziyuan Jangan Nakit Nakitin Aku. Pangeran Jing'an membunuh pemilik Zhaixing. Benar-benar tindakan mulia. Tuanku. Dendam Zhaixing pasti akan kubalas 100 kali lipat. Ye. Su Gongzi, kenapa waktu itu kamu biarkan Wu Ye yang melakukannya sendiri? Hanya dengan cara ini baru bisa memutuskan hubungan dengan si setan sepertiku. Dan racunku sudah terkunci di meridian jantung. Seperti ini. Seharusnya bisa lebih menahan racun kundalininya. Jin Zi. Kamu harus mendapatkan apa yang kamu inginkan. Su Gongzi, tuanku. Tuanku. Wu Ye, kamu sudah koma hampir setengah bulan. Akhirnya bangun. Dia mana? Wu Ye bicara siapa? Su Ziyuan mana dia di mana? Su Gongzi, dia sudah tiada. Tidak mungkin dia ahli bela diri. Bagaimana mungkin begitu saja? Tidak mungkin. Tuanku Zhaixing. Lepas papan nama suci, papan nama Zhaixing dilepas saat pemiliknya meninggal. Di dunia ini sudah tidak ada suci lagi. Aku mau ke Zhaixing. Tuanku Wu Ye. Tempat Zhaixing berada, orang-orang dunia persilatan tidak ada yang tahu. Kita tidak bisa ke sana. Wu Ye, kamu cari apa? Wei Hong. Pergi ke Gunananku. Bintang tersembunyi di Nanku. Perputaran bintang menggeser gunung dan laut menginjak 7 bintang. Pintu kehidupan muncul dari tanah apa ini? Ini harta karun kuno untukmu. Dia tidak bohong sama aku. Ini memang harta karunnya. Ziyuan. Wang Ye benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Akhirnya dia datang juga. Kamu tahu aku akan datang, pasti Ziwan yang memberitahumu kan? Dia tidak matikan. Apa yang sedang dilakukan oleh Pangeran Jing'an? Di mana tuanku? Bukankah kamu yang paling tahu, dia ditusuk olehmu dengan pedang. Mati secara tragis, kamu masih berani bertanya di mana dia. Apakah dia benar-benar tidak ada lagi? Sikapmu yang pura-pura kuat ini untuk siapa? Bagaimana tuanku memperlakukanmu? Apakah kamu sadar? Dulu putra mahkota membayar mahal untuk nyawamu. Dia sendirian yang menanggung semuanya. Berapa banyak luka yang dia terima untukmu? Berapa banyak serangan yang dia tanggung untukmu? Tapi apa yang kamu lakukan? Saat tuanku akan pergi, dia menggunakan setengah darahnya untuk menyelamatkanmu. Setiap saat yang dimiliki Wang Ye sekarang adalah hasil dari nyawa tuanku. Apa yang kamu katakan? Bukankah kamu selalu ingin tahu? Bagaimana Qi Shiting meninggal? Rencana besar. Dulu Pangeran Dingyuan dan putra mahkota bersekongkol untuk memberontak. Sehari sebelum pembantaian di istana Dingyuan di Zhaixing, Qi Shiting dihukum 80 pukulan. Dan dikurung. Mengapa ini bisa terjadi? Tuanku tidak pernah berhenti menyelidiki kasus ini. Beberapa hari yang lalu,
Orang yang dikirim baru menemukan surat rahasia ini di Villa Putra Mahkota. Jiang Yan, apakah kamu sudah melihatnya dengan jelas? Tuanku tidak berhutang apapun padamu. Jiang Yan, kamulah yang berhutang padanya. Jiang Yan, kamu harus hidup dengan rasa bersalah. Bersama dengan bagian tuanku. Hidup dengan baik. Jiang Yan. Cepat panggil dokter hantu tidak. Ziyuan. Jinzi aroma Yunhu dari Wezo ini sangat kuat. Mau minum bersama. Baik. Jinzi. Bagaimana bisa kamu membunuhku? Aku tidak. Ini adalah kamar tuanku, jika kamu ingin tinggal. Tinggal di sini beberapa hari saja. Dia sekarang di mana? Rumah Zhai Xinghun. Bolehkah aku menemuinya? Ikutlah denganku. Tuanku selalu menderita. Aku dibesarkan oleh tuanku. Dari kecil selalu dilindunginya. Tidak banyak menderita. Tapi dia berbeda. Dia bisa bertahan sampai sekarang. Setiap hari berjuang mati-matian. Bunuh dia baru kau bisa hidup. Zhai Xing hanya menyisakan yang terkuat. Ingin hidup. Berjalanlah di atas mayat mereka. Buka mulutmu. Ah! Badanmu kecil tapi keras ya. Akan kujadikan kau percobaan obat. Mungkin ini akan berhasil. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Bahkan Gu hidup pun sudah hilang. Kau benar-benar memainkan strategi yang bagus. Tapi Su Ziyuan, kau yang begitu cerdik. Mengapa membuat transaksi yang merugikan ini? Jika tahu akan seperti ini, seharusnya dulu tidak saling mengenal. Mereka ada di sini, bunuh mereka. 5Y ada masalah.
Suara ribut di luar, apakah itu orang-orang persilatan? Mereka datang. Jaising punya pelindungan formasi. Bagaimana mereka bisa menemukan? Bagaimana mereka bisa sampai ke sini? Siapa yang membuka pintu rahasia? Sepertinya mengikuti kita tentang pintu rahasia. Kudengar si racun telah bersianat. Sai Raccoon Tua. Aktifkan formasi di luar istana dulu, tunda sebentar. Jika jumlah mereka banyak, pembunuh jarak dekat tidak akan untung. Pasang busur dan panah. Ini urusan Saising, tidak ada hubungannya dengan Wang Ye. Wang Ye bawa orangmu pergi dari belakang gunung. Jangan sia-siakan usaha tuanku. Orang-orang itu datang karena aku. Ziwan minal makin niwaku. Aku harus membantu menjaga sebagian miliknya. Tuanku sudah tiada sebagian besar orang Saising. Semiwa Kelua Untuk Menjelangkan Tugas. Takutnya sulit untuk menghadapi musuh. Kamu cepat cari bantuan. Ya ayo. Kita keluar dulu lihat-lihat. Yang membelot dari Saising mati. Muda tuan, lebih baik kamu kabur dulu. Kalau tidak ada kalian, keluarga Du Si akan berkuasa. Pada saat itu, jabatan Junju akan jadi milikku. Hahaha. Kenapa Pangeran Jing'an ada di sini? Ternyata Pangeran Jing'an benar-benar satu tim dengan Saising yang tega membunuh. Sama-sama kejam. Membunuh orang dengan tega. Lu Zhangmen baru saja menggunakan murid untuk menakis pedang juga sangat lancar. Saising memang jalan sesat yang tega membunuh, sangat kejam. Seluruh dunia persilatan tahu, aku akan membawa dunia persilatan yang benar untuk menghancurkannya. Membersihkan dunia persilatan, pangeran, kalau mau hidup. Jangan terlalu ikut campur. Kalau begitu biarkan Jiang Yan yang pertama mencoba jurusmu. Lu Zhangmen sudah memutuskan untuk menjadi musuhku. Saudara-saudara, hancurkan Saising untuk menuntut keadilan bagi saudara yang sudah meninggal. Di tempatku, kalian malah sangat ramai. Kalian mau menghancurkan Saising, sudah minta izin dariku belum? Yang membelot dari Saising mati. Aku sendiri yang akan mengantarmu. Itu adalah anugerah. Pemimpin Saising sudah kembali, saudara-saudara, cepat kabur. Saising bukan tempat yang bisa kalian datang dan pergi sesuka hati. Suzy Yuan. Kamu brengsek. Maaf. Siapa yang menyuruhmu mengorbankan diri untuk menyelamatkanku? Rela mengambil nyawamu sendiri untuk menukar beberapa hari hidupku. Kamu punya prinsip besar hidup untuk rakyat. Menyelamatkanmu sekali untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Bukankah itu hal yang baik? Aku tidak tahu kalau pemimpin Saising bisa begitu rela berkorban. Dengar kamu bicara, Saisingku juga bukan tempat yang menerima. Semiwa Pesanan Orang Yang Paling Jahat Yang Paling Banyak Dibuna. Bisa dibilang juga berbuat kebaikan. Ceritakan bagaimana kejadiannya. Hari itu mengganti darahmu nyaris mati. Kalau bukan karena yakin 100% mana berani aku bilang sama kamu. Ya tapi untungnya. Setelah hari itu tidur setengah bulan. Zun Maf Ya. Aku nggak tahu. Sudah berlalu. Sekarang kita baik-baik aja, itu udah paling bagus.
Lu kian udah pikun ya. Gimana sih hal kecil aja nggak becus? Sampai Lao Wu bisa pulang hidup-hidup. Yang mulia tenang, jaga kesehatan. Suruh mereka bawa obat baru. Cepetan kasih. Orang-orang yang pakai obat sebelumnya, jangan ada yang tersisa. Bunuh aja. Siap. Sekarang aku ngomong semuanya. Kamu jangan khawatir lagi. Kamu ini bohong mulu, nggak ada yang benar. Identitas palsu, nama juga palsu. Pangeran kelima, aku benar-benar nggak bersalah. Salju turun di bulan Juni. Nama asliku Suwu. Wu yang cerah dan jernih. Nama itu yang bikinin Shigong. Semoga aku jadi orang yang jujur dan rendah hati sayangnya. Aku nggak bisa memenuhi harapannya. Setelah jadi bintang, aku nggak berani pakai nama yang dikasih ayah. Jadi ganti nama jadi Suji. Sedangkan Ziwan, sekarang udah nggak ada yang tahu. Adalah nama panggilanku. Sekarang kamu udah bagus, nggak mengecewakan nama itu. Lalu kamu mau ngapain lagi? Urusanku belum selesai. Karena udah nemu, kamu harusnya balik ke ibu kota. Kok kamu bawa aku ke sini, King Yang Pai? Aku yang ngurusin. Amitabha. Lama nggak ketemu Tuan Jiang. Biksu Ji Hai. Obsesi Tuan Jiang kayaknya udah hilang. Racunnya juga udah berkurang. Biksu, kok kamu bisa di sini? Saya keliling dunia. Dengar Tuan Jiang pernah nyari saya di Anli Temple. Ada apa ya? Saya di meja yang mulia. Menemukan sepucuk surat yang menyatakan. Saya menemukan kunci untuk kitab keabadian. Dan tubuh saya lemah dan berumur pendek. Garisan kerajaan sangat lemah. Untungnya saya percaya pada ajaran Buddha. Jadi saya bisa lolos dari bencana. Saya selalu ingin berterima kasih. Anli Temple tidak mencampuri urusan duniawi. Lalu mengapa membantu saya Amitabha? Karena ibu dari Tuan Jiang dulu meninggal karena saya. Dulu ibu dari Tuan Jiang memprediksi keberuntungan kitab keabadian. Saya menghitung dia memiliki takdir. Tidak bisa mati dengan tenang. Juga menghitung bahwa kitab keabadian mampu mengguncang dasar negara. Hal ini dilaporkan kepada Kaisar. Sehingga Tuan Qin dikejar-kejar. Dulu Tuan Qin sebenarnya ingin menyerahkan kitab keabadian kepada saya, tapi takut membebani kuil Buddha. Lalu mengubah pikiran. Dia adalah orang yang baik hati. Sayangnya manusia serakah. Membebani Tuan Qin bersama dengan lembah Feiyun. Tuan Qin terluka parah. Diselamatkan oleh lembah Feiyun. Kemudian berkomunikasi dengan saya. Berharap saya melindungi pangeran. Sayangnya akhirnya, berbagai sekte mengepung. Saya mendapat kabar. Tapi tidak sempat menyelamatkan. Sampai di tempat. Hanya tersisa tumpukan tulang. Amitabha. Tuan bersabarlah. Ayan, kamu baik-baik saja. Ziyuan. Soyo. Jangan menakut-nakuti saya jika kamu benar-benar tidak enak badan. Kita kembali ke kamar. Saya minta maaf padamu. Pangeran di masa depan harus membalas saya dengan baik. Baik, pasti. HM, ayo pergi.
Saya lihat dua patung singa di pintu ini bagus. Besok biarkan Han Sheng mengangkatnya. Tangga batu ini juga cukup kokoh. Booker. Pintu gerbang ini juga bersih dan mengkilap. Han Kirken. Pangeran ini juga tampak putih bersih. Jangan bermain-main. Ini baru saja membuatku merasa tidak tega. Tahukah kamu, Siapa orang yang diselamatkan oleh orang tuamu dulu? Jadi tadi itu hanya untuk ini. itu adalah ibuku. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu sebenarnya bisa memiliki keluarga yang bahagia. Kami yang telah merusak hidupmu. Pertama kali melihatmu aku langsung melihat giok ini. Waktu itu aku sudah curiga. Setelah mengetahui hubunganmu dengan Chang Shengjue dan bertemu dengan Shen Guzi, aku semakin yakin Bibi Qin sangat lembut. Dia sangat baik padaku saat di lembah Feiyun, sering menyebutkanmu dan memberiku giok ini. Jiang Xing. Orang yang menyebabkan kematian di lembah Feiyun adalah orang-orang serakah, bukan Bibi Qin. Apalagi kamu. Kalau bukan karena Bibi Qin yang ahli kungfu dan Shigong yang mengantarku keluar lembah, mungkin aku tidak akan bisa bertahan sampai hari ini. Jadi kamu tidak perlu merasa bersalah. Jika kamu benar-benar merasa bersalah, maka mulai dari sekarang, kamu akan menemaniku menjelajahi dunia persilatan, menghapus ketidakadilan di dunia ini. Bagaimana? Baik. Tampaknya Lao Wu akan memberontak. Kalau begitu, aku akan mencabut kekuasaan militernya terlebih dahulu, lalu mengirim orang ke Miao Jiang untuk mencari cara agar dia mati secara tiba-tiba. Dunia persilatan dan pemerintahan saat ini masih penuh gejolak. Maka mulai sekarang kita akan bersama menghapus gejolak ini saja. Seorang pangeran agung dari dinasti You, mana mungkin bisa sejalan dengan setan dan iblis? Kebetulan, aku juga berhati ular dan kalajengking. Bersama kamu si setan dan iblis, kita memang satu golongan.